Sebelum black hole ditemukan dekat-dekat ini, kenapa ilmuwan bisa membuat simulasinya? Hampir bener lagi. Ya tentu aja karena itu emang bohongan. Kalian semua itu dibohongin sama elit-elit global. Ya gitu, kalau misal jawaban pakai teori konspirasi kan gitu. Tapi nggak gitu. Serius nih, salah satu faktor pentingnya adalah bahwa hukum fisika yang berlaku di bumi ini adalah hukum fisika yang sama yang berlaku di luar angkasa sana. Halo, aku Fajrul. Di video ini aku bakal jawabin banyak banget pertanyaan-pertanyaan sains yang masuk di kolom komen akun TikTokku. Kalian juga bisa lihat timestampnya di sini atau di kolom deskripsi kalau misal pengen loncat spesifik ke pertanyaan tertentu. Ini nanti jawabannya singkat-singkat aja sih, tapi kalau nanti ternyata emang butuh panjang gitu untuk jelasin, nanti bisa aku buatin video baru khusus untuk bahas pertanyaan itu. Oke, langsung kita masuk aja ke pertanyaannya. Pertama dari No Name. Api bisa hidup karena ada oksigen. Kenapa matahari bisa mempunyai api? Padahal kan di matahari ruang hampa tanpa O2, tanpa oksigen. Oke, matahari itu nyalanya bukan nyala api, tapi nyala karena reaksi fusi nuklir. Jadi ini tuh apa sih? Reaksi fusi nuklir adalah reaksi penggabungan inti atom antara hidrogen untuk kemudian bergabung jadi atom helium. Nah, pas reaksi itu ada sebagian kecil massa yang hilang berubah jadi energi. Sesuai dengan rumusnya Einstein yang terkenal E sama dengan mc². Kalau kamu pengen belajar lebih lanjut tentang gimana sebenarnya matahari ini bereaksi fusi nuklir, kalian bisa tonton videonya Kok Bisa. Ini bagus banget dan penjelasannya menarik lah, singkat, padat, jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Bolo-Bolo. Kenapa roket kalau mau keluar angkasa itu dia nggak terbangnya tegak lurus, tapi dia mengorbit yang lama-lama keluar dari lapisan udara bumi? Biar apa? Pertama, tujuannya roket itu tuh bukan cuman keluar angkasa, tapi untuk mengorbit ke bumi dan misal meluncurkan satelit gitu, atau misal keperluan misi lain. Kedua, mengorbit itu jauh lebih hemat energi daripada terbang tegak lurus ke atas. Kalau tegak lurus ke atas, kalau bahan bakarnya habis, dia kan langsung jatuh nih, plek gitu. Sementara kalau mengorbit kan nggak usah ngeluarin energi lagi pas dia udah gerak mengorbit itu, karena dia udah muter-muter tuh aja. Nah, pas mengorbit ini roketnya nanti juga bisa menyesuaikan banyak parameter, contohnya seperti kecepatannya dipasin, terus juga arahnya dan lain-lain. Ini juga yang dilakukan pada misi ke bulan gitu. Jadi pertama-tama dia nggak asal tegak lurus gini, tapi dia muter dulu mengorbit. Nah, mengorbit ini kan dia nggak perlu ngeluarin banyak energi nih. Pas sambil mengorbit ini, dia menyesuaikan kecepatannya gimana, terus arah sudutnya gimana, biar pas nanti untuk melanjutkan perjalanan ke bulan. Kayak gitu kira-kira. Selanjutnya dari Bang Jago. Oh ampun Bang Jago. Sebelum black hole ditemukan dekat-dekat ini, kenapa ilmuwan bisa membuat simulasinya? Hampir bener lagi. Ya tentu aja karena itu emang bohongan. Kalian semua itu dibohongin sama elit-elit global. Ya gitu, kalau misal jawaban pakai teori konspirasi kan gitu. Tapi nggak gitu. Serius nih, kenapa ya kok bisa ilmuwan bikin simulasi black hole itu dan hampir bener? Kenapa ini? Nah, ini adalah karenanya ilmu fisika atau ilmu pengetahuan secara umum gitu. Kok bisa sih bisa kesampaian kayak gitu? Salah satu faktor pentingnya adalah bahwa hukum fisika yang berlaku di bumi ini adalah hukum fisika yang sama yang berlaku di luar angkasa sana. Jadi dengan kita tahu hukum fisikanya, kita bisa menganalisis apa sih yang terjadi di sana dengan menyesuaikan parameter-parameter yang ada. Sebelum kita tahu black hole itu ada, secara analisis hukum fisikanya itu juga emang sudah menyiratkan ada kondisi di suatu tempat di mana benda bermassa besar terkonsentrasi di titik yang sangat kecil sehingga gravitasinya besar gitu. Dan delalah kebetulan secara observasi kok ya beneran ada gitu benda yang kayak gitu yang namanya black hole. Jadi ya udah dari situ kemudian dilanjut aja analisis fisikanya seperti apa gitu sesuai dengan hukum-hukum fisika yang kita tahu gitu. Sehingga dari situ kita bisa tahu dan memprediksi bentuknya itu seperti apa sih, nanti sifatnya itu seperti apa sih. Tapi sebenarnya yang kita tahu tentang black hole ini masih sangat sedikit kok, masih perlu banyak hal untuk dieksplorasi dan diteliti. Selanjutnya, Rahmat. Coding dan game perlu fisika. Jadi kepikiran kalau game perang yang realistis itu pelurunya pakai rumus gerak parabola. Pasti dong, terutama kalau pengen gamenya itu lebih realistis gitu. Pasti itu butuh ilmu fisika. Tapi apakah benar-benar perlu paham fisika? Sebenarnya sih nggak perlu-perlu banget. Ya perlu, tapi itu hanya perlu pemahaman dasar aja, pemahaman basic, nggak perlu sampai yang advance gitu. Soalnya sekarang itu udah ada banyak library yang mempermudah untuk hal itu gitu.
Contohnya yang terkenal ada library Ballot Physics, itu library untuk rigid body, tabrakan, dan lain-lain. Jadi kalau misal mau ngoding dan perlu beberapa parameter fisika gitu, ya udah tinggal import aja library itu ke codingannya gitu. Udah clear nanti. Tapi yang pasti pemahaman dasar fisika pasti akan sangat membantu di sini, apalagi kalau nanti yang dibikin ini adalah pengen lebih real lagi, atau misal pengen emang sesuatu yang lebih advance dan nggak bisa pakai library itu lagi, ya berarti pemahaman tentang fisika emang benar-benar mutlak harus dibutuhkan gitu ya. Kemudian dari titik-titik nggak ada namanya ini, gimana penjelasan film Interstellar itu? Pas bapaknya pulang kok udah tua duluan. Nah ini menarik nih, jadi ini namanya adalah dilatasi waktu. Jadi kalau kita bergerak pada kecepatan yang sangat tinggi atau berada pada medan gravitasi yang sangat besar, waktu itu bisa mengalami kontraksi, atau bahasa fisikanya yaitu tadi dilatasi, jadi semakin melambat gitu. Ini konsep yang cukup aneh pastinya, terutama kalau misal teman-teman yang belum belajar ya, karena ini emang aneh gitu. Karena secara natural, secara normal kita yang ngerasa kalau waktu itu konstan gitu. Tapi faktanya berdasarkan hukum fisika, ternyata waktu itu nggak konstan. Ruang itu juga nggak konstan. Satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah cahaya, kecepatan cahaya. Nah, pas adegan Interstellar di planet Miller, di mana planet Miller itu sendiri berotasi di dekat black hole atau gargantua, di mana kecepatannya sangat tinggi, sehingga waktu jadi melambat di sana. Di filmnya sendiri kan dikasih tahu kalau 1 jam di planet Miller itu sama dengan 7 tahun di planet Bumi. Ini menarik banget sih, kayaknya ini nanti perlu dibikinin satu video lagi dedicated untuk bahas ini gitu. Soalnya kalau singkat gini kayak kurang seru gitu, perlu yang lebih panjang. Kemudian pertanyaan dari Yus. Kecepatan listrik cepat mana sama kecepatan cahaya udara gitu. Nah ini menarik nih. Oke, yang pasti yang paling cepat adalah cahaya, karena cahaya atau gelombang elektromagnetik itu memiliki ya kecepatan yang paling tinggi di dunia ini, di alam semesta ini. Tapi kemudian seberapa cepat sih gerakan listrik itu? Soalnya kan kalau pas kita nyalain saklar nih, klik gitu, kan lampu juga langsung nyala gitu. Kan itu cepet banget. Sebenarnya seberapa cepat sih? Jadi kalau kita bicara tentang kecepatan listrik, ini bisa kita bagi jadi dua hal. Satu adalah kecepatan elektronnya, karena listrik itu kan basically adalah aliran dari elektron. Yang kedua adalah kecepatan dari transfer transfer gelombang, transfer listriknya gitu. Nah, yang pertama kecepatan elektron di dalam kabel, ternyata yang kita kira itu cepet banget, ternyata lambat, sangat pelan. Karena elektron itu kan dia juga akan nabrak berbagai atom yang ada di dalam kabel itu gitu. Dan berapa sih kecepatannya? Kecepatan elektron di dalam kabel itu gampangnya di rata-rata sekitar 1 mm per second. 1 mm per second. Jadi kalau misal mau jarak semeter kan berarti perlu waktu 1000 second kayak gitu kira-kira. Tapi kok bisa pas nyalain lampu itu cepet ya? Nah, kita masuk ke yang kedua, kecepatan transfer listrik, atau bahasa fisikanya ini adalah signal velocity. Walaupun elektron itu geraknya pelan banget, tapi pas dia gerak itu medan listriknya kan nabrak elektron depannya. Terus depannya nabrak lagi depannya, sehingga listriknya itu bisa cepet gitu. Sekilas ya kayak ginilah kalau secara fisik. Nah, kalau signal velocity dari listrik ini dia seberapa cepet sih? Seberapa cepat? Nah, kalau kecepatan transfer listrik ini atau signal velocity ini adalah ya mendekati sama kecepatan gelombang elektromagnetik atau ya kecepatan cahaya itu. Ya yang pasti di bawahnya dikit lah, sesuai dengan jenis kabelnya dan lain-lain gitu. Selanjutnya dari buaya darat. Buaya darat. Perbedaan hukum relativitas khusus sama umum apa ngap? Oke. Ini singkat aja ya, karena kalau dijelasin panjang bakal susah, aku sendiri juga nggak menguasai banget. Singkatnya, hukum relativitas umum itu adalah versi lengkap dari relativitas khusus dengan mempertimbangkan gravitasi. Udah gitu aja, nanti kalau ditambah bingung, aku juga bingung soalnya. Selanjutnya ada dari Raja Proust. Kenapa mekanika kuantum susah? Karena nggak masuk akal, beneran. Nggak masuk akal mekanika kuantum itu. Bahkan Richard Feynman, salah satu penerima Nobel Fisika, itu dia sampai bilang, aku bisa bilang kalau nggak ada orang yang benar-benar paham mekanika kuantum.
Maksudnya benar-benar paham di sini adalah paham yang masuk nalar gitu. Karena emang sifat-sifat yang ada di mekanika kuantum itu nggak masuk akal, nggak masuk nalar. Jadi satu-satunya cara untuk memahami mekanika kuantum adalah dengan model matematika, yang model matematika ini nggak masuk akal. Tapi ya udah, wong emang kenyataannya gitu. Kalau kata Neil deGrasse Tyson, alam itu nggak punya kewajiban untuk bisa masuk akal untukmu. Oke, gitu dulu ya. Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Yang mungkin punya pertanyaan bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan coba aku bahas pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Thank you.